Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengapa etika menjadi hal yang sangat penting dalam riset kesehatan. Dalam dunia kesehatan, riset bertujuan untuk menemukan cara baru dalam diagnosis, pengobatan, hingga pencegahan penyakit. Namun, keberhasilan riset tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh cara kita mencapainya, dan disinilah etika memainkan peran besar. Riset kesehatan sering melibatkan manusia sebagai subjek penelitian, dan etika sangat penting untuk melindungi hak serta martabat partisipan. Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang tujuan, resiko, dan manfaat penelitian. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Ya, yang pasti sih penting ya, karena kan kita juga bekerjanya kan secara bersama-sama. Kita juga punya aturan juga, dan aturannya sendiri kan pasti dari atasan. Makanya kita perlu ada etika pengambilan sampelnya. Contoh kayak misalnya kita mau ngambil sampel campak, pasti kan kita juga harus gimana nih cara pengambilannya. Terus juga kita perlu koordinasi dengan petugas lab, petugas yang lain-lainnya. Nah, makanya kita perlu adanya etika yang memang perlu etika dalam surveillance ya memang diperlukan seperti itu. Jadi banyak jurnal dan perlunya banyak referensi jurnal yang pasti, karena kan kita berkomunikasi dengan orang kan kita apalagi terkait kesehatan, seenggaknya kita harus lebih pintar dibandingkan dia dulu ya, karena kita tujuannya kan pasti untuk mengedukasi juga gitu. Nah kemudian dari setelah kita baca jurnal tersebut, kita juga harus paham berkomunikasi dengan siapa kita berbicara. Seperti contohnya misalkan kita berbicara dengan teman sebaya, kan kita bicaranya kadang ada yang sembarangan, kadang yang salah ceplos-ceplos. Tapi kan kalau misalkan kita bicara dengan misalkan dengan yang pasiennya, kita juga harus merendahkan tingkat ego kita, suara kita, dan juga kita tidak boleh mengguruinya seperti itu. Kita boleh. Oke, baik. Kalau menurut aku, karena di dalam tenaga kesehatan sendiri itu kan ada memang data-data yang memang harus digunakan secara valid dan akurat gitu. Jadi kalau misalkan data-datanya itu nggak valid ataupun kurang akurat, itu nanti untuk meneliti ke depannya tuh bakalan sulit dan bakalan harus kayak cross check atau kayak ngulang lagi gitu dalam meneliti riset kesehatan. Dan ini mungkin kita bisa mengambil contoh-contoh atau semacam data-data yang memang yang kita gunakan itu, kita harus benar-benar ngecek data tersebut supaya data itu tuh real dan data itu nggak mengandung duplikasi ataupun kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah, jadi kita benar-benar harus ngecek. Terus dalam meneliti itu kan sebenarnya ada beberapa tahap atau langkah-langkah ya. Nah, itu kita juga bisa pelajari dari yang mungkin website yang kita temukan, tapi websitenya itu juga harus valid juga. Kemudian mungkin untuk peneliti pemula, sarannya lainnya juga bisa lebih mengedepankan etika dalam meneliti, karena memang etika itu perlu dalam sebuah riset kesehatan juga. Jadi peneliti pemula itu memang harus lebih mengedepankan dan mengupayakan etika dan etika. Riset kesehatan yang benar ada etika dan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa riset kesehatan harus dilaksanakan dengan mematuhi prinsip etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Etika berfungsi untuk melindungi hak, keselamatan, dan martabat partisipan. Sementara aturan hukum memastikan penelitian dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan mengikuti etika dan hukum, hasil riset menjadi lebih kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat, serta membantu menjaga kepercayaan publik terhadap ilmu kesehatan. Seperti yang Pak Ibnu bilang, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam riset kesehatan, yaitu
Yang pertama itu banyak referensi jurnal, yang kedua komunikasi yang baik, yang ketiga tuh yang pasti harus kita gesit dan cepat gitu sih. Get yours now.